Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku pengen cerita seputar update kehidupan aku. Oke, jadi sebelumnya aku pernah share ke teman-teman seputar perjuangan aku masuk ke kedokteran itu sekitar tahun 2017. Jadi waktu itu aku udah masuk ke tahun 2 dan tiba-tiba aja aku kepikiran buat bikin konten di YouTube. Dan hal pertama yang pengen aku ceritain itu adalah kisah perjalanan aku sampai akhirnya diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, itu kan udah lama banget ya, kayak udah 8 tahun lah kalau terhitung sampai tahun ini. Jadi udah banyak banget sebenarnya proses yang aku laluin selama 8 tahun ini. Yang aku nggak sempat bikin kontennya. Dan menurut aku ini bisa jadi insight yang mungkin buat sebagian orang bisa menginspirasi juga. Tapi sebelum aku cerita yang 8 tahun ini, aku pengen cerita sedikit tentang perjalanan aku dulu karena mungkin ada teman-teman di sini yang baru nonton videonya dan nggak tahu nih perjalanannya tuh sebelumnya seperti apa. Jadi dulu tahun 2014 aku lulus dari salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Setelah itu aku menjalani kuliah di ITB kurang lebih 2 tahun karena dari ujian tulis aku nggak diterima masuk di pilihan pertama dan keduanya di FK. Akhirnya aku masuk di pilihan ketiga di SITH RITB dan selama setahun aku menjalani tahap pertama di Ganesha, aku mendapatkan banyak banget pengalaman, banyak teman, banyak uh, pengalaman yang berharga yang menurut aku itu bikin aku nggak nyesal sama sekali aku sempat kuliah di sana dulu. Jadi setahun pertama itu aku nggak cuma dapet ilmu tapi juga dapet network yang sangat banyak karena anak-anak ITB ini ada dari Aceh sampai Papua, jadi bener-bener seluruh pulau itu ada. Dan mereka bisa dibilang juga anak-anak terbaik dari daerah masing-masing. Menurut aku itu adalah suatu keberuntungan untuk bisa bertukar pikiran, bisa bekerja sama dengan mereka dan berteman baik dengan berbagai orang dengan berbagai latar suku, agama dan budaya. Nah, setelah setahun berjalan, aku masih kepikiran untuk tes lagi masuk ke kedokteran. Tapi di tahun itu aku bener-bener gak persiapan. Ternyata singkat cerita aku kayak panic attack waktu aku lagi tes. Aku keringet dingin, terus aku bener-bener panik karena aku gak familiar dengan soal-soal yang diberikan. Dan udah lama aku gak latihan soal SBMPTN juga. Ya qadarullah emang bukan rezekinya. Akhirnya karena aku berpikir udah di kesempatan kedua gagal juga, aku mikir mungkin aku memang harus menjalani kuliah di sini sampai selesai di ITB maksudnya. Saat itu aku pindah dari kampus Ganesha ke kampus Jatinangor karena jurusanku emang di sana. Nah, di situ tuh aku happy banget semester 3 perjalanannya tuh bener-bener seru, dapat teman-teman yang support juga, terus nilaiku juga lagi bagus-bagusnya. Jadi di akhir tahun 1 tuh aku sempat apply beasiswa kan nggak dapet. Nah, begitu di semester 3 tuh aku sempat optimis gitu, wah ini kalau aku daftar beasiswa kayaknya dapet nih gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada peluang yang datang begitu saja di tengah aku sudah nyaman. Di berita-berita itu heboh FK gratis gitu. Sebetulnya bukan gratis tapi ada ikatan dinas. Nah, jadi selama kuliah itu kita dibebaskan dari UKT, tapi selesai dari kuliah kita harus menjalani ikatan dinas di instansi yang sudah bekerja sama, bisa itu di rumah sakit atau itu di puskesmas atau di klinik-klinik yang emang udah ada kontraknya sama fakultasku gitu, sama kedokteran di Unpad. Jadi saat itu yang aku kondisinya pengen banget dapet beasiswa, terus kok kebenaran ini kedokteran yang buka gitu kan. Akhirnya ya aku berpikir why not, kenapa nggak dicoba gitu, dan keluarga juga support. Tentunya ketika kita menghadapi pilihan pasti akan ada yang dikorbankan. Dan saat itu aku mengorbankan kuliahku. Jadi aku tetap kuliah tapi
aku fokus untuk mempersiapkan seleksi masuk perguruan tinggi negerinya. Jadi kuliahku tuh keteteran, nilaiku jeblok, yang dari awalnya cum laude tiba-tiba di bawah 3, udah deket-deket 2,5 gitu, waktu itu 2,7 atau 2,8 gitu. Jadi bener-bener di titik kritis saat itu. Tapi aku berpikir ini adalah kesempatan terakhir aku, jadi aku totalitas. Di tahap itu tuh ada banyak banget pembelajaran, nggak cuman secara mental aku, tapi juga secara keagamaan ya. Jadi aku berpikir bahwa kalau aku mikir kemampuanku, mungkin aku cuman sebatas ini. Tapi kalau aku berpikir ada Allah, ada kekuatan yang lebih besar daripada aku mungkin bisa melampaui sampai segini gitu. Jadi aku berpikir meskipun aku dengan kemampuanku segini, kalau kehendaknya itu rezekiku emang di situ, pasti akan dibantu, pasti akan diberi jalan. Jadi aku percaya bahwa kekuatan doa itu ada gitu. Jadi hal yang aku perbaiki itu justru bukan dari aku belajarnya itu belakangan setelah itu, tapi yang aku perbaiki adalah kedekatan aku sama Tuhan, sama Allah gitu. Jadi aku waktu itu mulai rajin lah dalam beribadah gitu, karena mungkin emang ada maunya ya saat itu. Tapi ya anyway, di saat itu kan tahap yang paling membuat aku dilema ya, karena itu 50-50 antara kuliahku yang jeblok atau aku diterima dan gak diterima nih masih belum tahu gitu. Jadi aku butuh kekuatan, aku butuh keyakinan, dan membutuhkan semangat, dorongan secara mental gitu, bahwa aku nih bisa dengan segala proses yang aku lalui itu, semua pasti bisa terlewati dengan baik gitu. Alhamdulillahnya begitu aku pengumuman SBMPTN yang terakhir, ternyata aku diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Nah tapi selama keberjalanan itu tentunya pendidikannya juga nggak mudah. Di tahun 2 aku sempat down karena teman-temanku yang di ITB udah mulai wisuda, terus teman-temanku yang kedokteran yang angkatan 2014 mereka udah masuk koas. Di tahun ketiga teman-temanku yang koas ini udah mau wisuda, udah mau dapet gelar dokter. Jadi bayangkan gimana rasa tertinggalnya, gimana rasa alone-nya tuh bener-bener ada gitu. Bukan alone ya, lonely mungkin ya, karena teman-teman yang tadinya satu pace sama kita tuh udah nyalip kita duluan gitu loh. Kita tuh kayak di belakang. Aku ngerasa saat itu orang tuaku juga sibuk bekerja, kakakku juga jauh di Jakarta. Teman-teman yang bener-bener ada di samping aku tuh adalah teman-teman di FK gitu. Jadi penting banget untuk dapat support system dari lingkungan perkuliahan gitu, karena emang di tahap itu tuh banyak banget ya teman-teman aku yang kehilangan orang tua, ada yang di usia muda sudah meninggal, ada yang mengidap penyakit yang serius, ada juga yang kena mental health issue gitu. Jadi banyak banget yang terjadi selama masa pendidikan kedokteran aku. Jadi support secara rohani, secara mental itu tuh penting banget, dan itu tuh proses yang panjang, berat juga. Tapi at the same time kalau kita ngejalaninnya dengan enjoy tuh insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Jadi aku pernah ketemu salah satu rekanku, sekarang dia lagi di sebuah departemen, dia lagi magang, tapi dia pernah bilang kalau kamu kuliah di kedokteran tuh kamu tuh jalanin aja, nanti ujung-ujungnya kamu lulus juga gitu loh. Jadi itu membuat aku yang kayak slow down, kayak oh iya ya, tenang aja, pasti semua akan terlewati gitu. Jadi ketenangan itu penting, berhusnuzon bahwa semua akan berjalan dengan baik, itu tuh penting sekali gitu. Ya at the end of the day ternyata alhamdulillah aku lulus di bulan Agustus 2022, dan di tahun itu
Sebetulnya aku tinggal menjalani internship bulan November, jadi aku tuh udah bayar jasa klik. Aku udah mau milih wahana internship di Jawa Barat yang deket lah sama orang tua, karena aku nggak dibolehin jauh-jauh. Tapi begitu aku udah bayar, dilalah ada peluang untuk pendaftaran perwira karir di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu padahal aku tuh udah tinggal daftar internship dan bener-bener udah di depan mata nih gitu kan. Udah tinggal udah deket banget sama hari pemilihan. Tapi entah kenapa aku mikir kayaknya aku mau nunda dulu internship dan aku mau daftar jadi perwira karir. Suatu hal yang kayak yang Nodi, Vano nih mau jadi tentara, itu tuh kayak suatu hal yang impossible buat aku gitu, karena kayak nggak ada kepikiran sama sekali mau jadi tentara. Bahkan dulu sempet nggak pengen gitu, tapi uh, waktu itu aku mikirnya kayak mumpung ada kesempatan nih gitu. Tapi karena aku masih pakai kacamata, aku juga fisiknya belum terbina, akhirnya aku mempersiapkan dulu. Aku lasik, terus pembinaan fisik sampai kira-kira mungkin 5-6 bulan. Sempat waktu itu udah kayaknya ini nggak akan dibuka deh pendaftarannya gitu, karena sampai bulan Februari itu belum ada info, sampai Maret pun belum ada info. Tiba-tiba bulan April nih menjelang pendaftaran internship yang bulan Mei dibuka. Ya mau nggak mau akhirnya aku daftar itu dulu, karena itu sesuatu yang udah aku persiapkan jauh hari, karena aku udah binsik, aku udah ngejalanin semuanya gitu. Aku udah curhat sama temen sampai gimana ya lanjut apa enggak, tapi ya udah akhirnya dijalanin aja, daftar. Terus ngelewatin pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik ya, kesehatan gitu, psikologi, mental ideologi, sampai akhirnya ternyata aku lolos ke tahap pusat gitu. Dan itu yang mengejutkan banget buat aku, karena perempuannya itu cuma ada 2 yang lolos dari daerah Bandung, aku sama temanku yang sekarang di Matra Udara. Jadi bener-bener wah cuman berdua nih ceweknya gitu. Dan saat itu kita berangkat rombongan Bandung tuh bareng-bareng dari Agenda Bandung ke uh, ke Rindam Jaya. Jadi saat itu orang tuaku tuh lagi berangkat umroh, jadi nggak expect sama sekali bahwa aku tuh akan diterima. Begitu diterima masuk pusat, orang tuaku lagi berangkat umroh, akhirnya tetangga aku yang nganterin aku ke Ajen sebelum berangkat gitu. Jadi itu terkenang banget, orang tuaku nggak bisa nganter saat itu. Ternyata begitu di pusat, HP, pokoknya semua alat komunikasi itu dikeresekin, dikumpulin semua. Jadi kita benar-benar nggak bisa buka handphone. uh, Ya paling kita komunikasi sama teman-teman di situ gitu. Awal-awal stres karena kayak biasanya ada HP yang kita bisa buka gitu kan, tiba-tiba nggak ada. Tapi ya udah enjoy aja sambil bersosialisasi gitu kan. Jadi di situ bener-bener kita mulai terjadwal dari makan tuh jam sekian. Terus kita harus pergerakan itu bareng-bareng, terpimpin, rapi. Terus ada apel malam, ada apel pagi. uh, Ya kayak kita udah sedikit demi sedikit tuh diperkenalkan sama kehidupan militernya gitu. Begitu di sana, aku sama temanku yang sama-sama dari Bandung itu kita beda barak. Bedanya sih cuman kamarnya ya, tapi ya kita otomatis jarang kontak. Cuman di saat itu kita udah kayak kalau misalnya kita sama-sama keterima, anggap aja kita kayak liburan nih, kita kayak lagi staycation, pokoknya kita harus happy gitu. Lucunya adalah ya akhirnya kita berdua masuk gitu, kita lolos. Dan nggak kebayang sama sekali waktu itu kita perjalanan ke Magelang. Jadi pengumumannya hari itu juga kita diberangkatkan ke Magelang. Dan aku inget banget waktu itu nyampe nya tuh tengah malam. Tiba-tiba seketika ya, itu momen yang menurut aku
hidup dan pokoknya menegangkan lah. Jadi itu detik terakhir aku merasakan menjadi sipil, bener-bener dari sipil beralih langsung jadi militer gitu. Jadi kayak udah nggak bisa putar balik gitu. Itu terkenang banget. Pokoknya Magelang itu memorable. Terus nggak nyangka aja sih akhirnya itu semua bisa terlewati, meskipun aku sempat sakit waktu pendidikan gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, ternyata Allah punya rencana ya gitu. Di saat aku lulus kuliah tuh pengennya merit, pengennya kuliah lagi gitu kan, tiba-tiba jadi militer dulu gitu kan. Jadi semua tuh udah ya indah pada waktunya aja gitu. Tentunya setelah jadi militer, setelah di Magelang masih ada pendidikan lagi, terus harus beradaptasi juga dengan begitu dinas kan, banyak senior dengan pangkatnya, dengan jabatannya, terus juga kita sebagai yang paling bontot gitu kan, sebagai yang paling junior tuh kayak banyak banget penyesuaiannya gitu. Aku termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan rules, dengan aturan, tapi mungkin aku punya sisi loyal gitu. Jadi di situ aku mau mengikuti apa yang diperintahkan gitu, apa yang udah ditetapkan ya, meskipun nangis-nangis dulu, meskipun kayak aduh ternyata seperti ini rasanya, tapi uh, namanya kehidupan itu menurut aku sawang sinawang ya. Orang yang tidak berprofesi sama seperti kita melihat kita tuh seperti lebih enak gitu. Orang yang seperti kita melihat profesi yang lain lebih enak juga, padahal setiap profesi itu pasti ada nggak enaknya gitu. Jadi kebahagiaan itu semakin kesini yang aku rasakan ya, itu bukan dari sebuah pencapaian gitu, bukan kayak kamu udah berhasil di umur berapa, atau kamu udah bisa S2, kamu udah bisa S3, kamu udah bisa spesialis atau apa, tapi uh, kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri bagaimanapun kondisi yang kita miliki saat ini gitu loh, kondisi apapun yang kita jalani saat ini. Syukur itu ada ketika kita merasa cukup gitu, tapi kok kita masih mencari lebih itu tuh ya kita nggak akan pernah merasa bahagia gitu. Jadi kebahagiaan itu bisa mengiringi kita kalau kita juga bisa ikhlas menjalani apa yang kita dapat, karena ya pada akhirnya semua tuh ternyata udah direncanakan Allah gitu. Siapa yang menduga semua bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi kayak uh, menurut aku hidup itu adalah soal kita ikhlas menjalani proses hidup kita. Kita percaya aja ketika kita udah berusaha pasti Allah tuh kasih rezekinya ya, mungkin langsung, mungkin lewat orang lain, mungkin ditunda, mungkin pelan-pelan gitu ya. Banyak lah caranya tuh, banyak gitu, tapi Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya gitu loh. Jadi aku percaya bahwa ketika kita berusaha dan kita tetap berpikir positif, pasti akan diberikan jalan yang mudah gitu. Mungkin kayak terlihat gelap, terlihat kayak nggak ada jalan gitu ya, di saat kita kayaknya udah nggak punya harapan gitu, kita udah ya udah deh kayaknya udah mentok nih gitu, ternyata di saat itu turun mukjizat, turun rezekinya gitu. Jadi kayak menurut aku buat teman-teman yang mungkin sedang berusaha di tahap apapun itu, kalian yang lagi cari kerja, kalian yang lagi berusaha mungkin sama kayak aku ya, mau jadi perwira karir, atau ada yang sedang berusaha untuk berkeluarga, misalnya mau menikah dan sebagainya, yakinlah bahwa Allah tuh pasti kasih yang terbaik, Allah pasti kasih kemudahan, asal kita mau berusaha dan kita tetap berpikiran positif. Yang paling penting menurut aku mungkin jangan berekspektasi gitu. Jadi
ketika kita berekspektasi tuh rasanya tuh sakit sebenarnya. Rasanya tuh kayak kita mengharapkan sesuatu yang sebenarnya belum pasti itu akan terjadi sama kita. Jadi yang paling penting ya nothing to lose gitu. Jadi benar-benar ya udah, kita yang penting berupaya apa yang bisa kita upayakan. Soal hasil uh, itu yang menentukan Tuhan gitu, yang menentukan Allah, bukan kita gitu. Tapi apapun yang terjadi itu pasti baik untuk kita juga gitu. Percayalah bahwa semua itu ada waktunya, dan setiap orang punya pace yang berbeda. Bahkan ketika orang udah di titik itu pun belum tentu dia bahagia gitu. Banyak orang yang aku lihat mereka sepertinya kalau dari kacamata kita uh, mereka punya apa yang kita inginkan, mereka udah mencapai apa yang kita pengen juga nih. Di tahap sekarang ini kita udah punya itu, tapi kita belum punya. Tapi begitu dengar cerita mereka, ternyata mereka juga menghadapi kesulitan gitu, ternyata mereka juga punya challenge yang berbeda gitu, yang mungkin ternyata lebih berat dari yang kita duga gitu, dibanding apa yang kita lihat. Dan sekarang tuh apalagi kayak sosmed itu tuh bikin down gitu ya, karena orang membagikan hal-hal yang emang membahagiakan aja gitu, tapi sedih-sedihnya di keep sendiri gitu. Jadi you have to look at the reality bahwa nggak semua itu yang kamu lihat itu kebahagiaannya itu emang ya mereka bahagia aja gitu, tapi pasti setiap manusia tuh pasti punya masalah. Dosenku yang di ITB tuh selalu bilang kalau uh, setiap manusia itu pasti punya masalah gitu. Cuman orang yang sudah mati atau yang meninggal yang nggak punya masalah. Jadi selama kita masih hidup, problems is always there gitu. Jadi nggak akan hilang masalah itu. Mau kita menghindar kayak gimana, kita anticipating kayak gimana, tetap aja masalah itu akan selalu ada. Jadi, yang terpenting tuh kita mau move forward, kita mau berusaha, kita mau beradaptasi gitu. Manusia tuh emang gak akan bisa berubah ya. Menurut aku perubahan itu possible tapi kecil kemungkinannya. Tapi kita tuh bisa beradaptasi gitu. Kita bisa menyesuaikan tanpa harus merubah diri kita. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa aku bagikan, dan ini udah lama banget 23 menit. I'm sorry to take your time. Tapi menurut aku it's been a long time aku tidak sharing, dan sedikit membuatku relief, dan mungkin juga ada orang-orang yang membutuhkan semangat di saat dia menghadapi kegagalan. For me, dapat rejeki jadi tentara sekali tes itu alhamdulillah gitu. Dan rejeki yang lain yang aku dapat, alhamdulillah aku terbebas dari biaya kuliahku selama di kedokteran. Jadi aku dianggap sudah mengabdi pada negara. Jadi itu adalah berkat yang aku tidak expect sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata aku yang pengen beasiswa dari zaman 2014 gitu kan, ya udah nunggu-nunggu dijawabnya tuh setelah 2023 gitu. Jadi itu lama banget, itu perjalanan yang nggak sebentar gitu kan. Teman-temanku pun masih banyak yang pengen jadi abdi negara, dan mereka itu berjuangnya sampai 3 kali tes sampai 4 kali tes gitu. Jadi perjuangannya tuh nggak main-main. Hargailah effortmu, hargailah dirimu bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini, dan tidak ada kata apa ya, bahwa apa yang kita pengen itu nggak mungkin gitu. Semuanya tuh mungkin terjadi, tapi tentunya dengan kehendak Allah gitu. Jadi mungkin tidak di waktu yang kita inginkan,
mungkin juga bukan itu yang terbaik gitu, tapi Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.